Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kak teman-teman, saudara-saudara, sahabat peci miring dimanapun kalian berada. Hari ini di pagi hari yang mendung menandakan akan turun hujan. Ada catatan di tahun baru ini, di tahun baru tanggal 1 2023. Tidak terasa kita masuk 2023. Sebenarnya konon pergantian tahun, pergantian tanggal, pergantian bulan itu hanyalah soal waktu saja. Iya dong, memang soal apa? Kan memang hanya soal waktu. Nah, bagaimana cara mengisinya? Itulah yang menjadi concern saya. Bagaimana mengisinya, bagaimana memanfaatkannya, itu barangkali yang menjadi lebih penting kita bicarakan. Di akhir 2022 ada berita yang kurang enak bagi kelompok yang mendukung, sebaliknya menjadi berita enak bagi kelompok yang tidak mendukung. Judulnya itu fenomena Ganjar Pranowo. Jadi di akhir tahun ini, ya setidaknya dalam minggu-minggu di akhir tahun ini, bahkan memuncaknya viralnya berita itu saya sih baru mengikuti dalam perjalanan dari Medan ke Jakarta, di bandara, kemudian di bis menuju tempat saya, kan lumayan tuh, ada waktu kira-kira 1 jaman. Itu banyak sekali berseliweran berita soal Ganjar Pranowo membagi-bagikan dana Basnas kepada kawan-kawan dari kader PDI Perjuangan, entah untuk renovasi rumah, entah untuk apa. Nilainya lumayan besar, 20 juta per orang atau per keluarga. Sebenarnya kan kalau berita memberikan bantuan, memberikan dana sosial kepada warga atau kepada siapapun, dan itu dilakukan oleh seorang tokoh, apalagi ini seorang gubernur, saya kira kan nggak ada masalah kan sebenarnya. Nah, baru mulai masalah ketika ini dimasalahkan. dan yang masalahkan tentu orang-orang yang kurang suka kepada Pak Ganjar Pranowo. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya adalah dana itu adalah dana Basnas. Basnas adalah Badan Amil Zakat dan Sedekah Nasional. Artinya ini badan yang dimiliki oleh umat Islam, bukan yang dimiliki, yang berasal dari umat Islam, yang dikelola oleh birokrasi, aparat birokrasi. Tentu bupati, gubernur itu mempunyai hak pengelolaan. Hanya ketika ini menjadi masalah ketika pengelolaannya ini dianggap tidak benar. Kenapa tidak benar? Seperti mencari pencitraan. Jadi nyumbang orang, nyumbang masyarakat, tetapi duitnya berasal dari umat atau dari Basnas itu. Itu aja sebenarnya masalahnya. Tapi kenapa jadi rame? Ya itulah masalahnya. Kenapa kok jadi rame? Tapi kalau menurut saya, inilah fenomena Bapak Ganjar Pranowo. Seorang yang
eh, mungkin ya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu di hati nuraninya terdalam itu apakah benar ingin mencalonkan diri menjadi presiden 2024, atau yang mencalonkan itu pendukung, atau yang mencalonkan itu partai PDI Indonesia Perjuangan. Saya tidak terlalu paham. Bukan tidak terlalu paham. Sebenarnya awal mulanya gimana kok bisa dicalonkan gitu. Ya, tapi kita ambil sajalah satu clue atau satu cara masuk untuk melihat persoalan ini, yaitu Pak Ganjar Pranowo oke lah nyapres atau capres, dan untuk menjadi seorang capres elektabilitasnya harus tinggi, namanya harus terus beredar di dalam pemberitaan. Nah, di sini yang mungkin saya jadi punya opini, punya pendapat yang mungkin agak berbeda dengan orang-orang lain atau YouTuber lain atau media lain. Pak Ganjar menyerahkan dana Basnas kepada PDI Perjuangan. Kepada istilahnya kepada aktivis lah dari kalangan PDI Perjuangan. Lah, masalahnya apa? Ya, masalahnya seandainya bukan dana Basnas mungkin tidak ada masalah. Tapi karena ini dana Basnas, jadi dianggap menyalahi prosedur, menyalahi tata krama, menyalahi etika. Kenapa menyalahi etika? Dana yang diserahkan adalah bukan kepada yang berhak. Kenapa bukan yang berhak? Apa kan mereka miskin mungkin, atau mereka kader PDI yang kurang mampu? Iya, orang yang kurang mampu kan tidak hanya di kader PDI Perjuangan, di kader Golkar ada, di kader PKB ada, di kader PAN ada, di Partai Umat ada. Jadi banyak orang yang tidak mampu. Nah, inilah saya kira sumber persoalannya. Pak Ganjar menyerahkannya kepada hanya kader-kader dari kawan-kawan di PDI Perjuangan. Ini aja sebenarnya masalahnya. Apakah ini aja? Enggak, banyak. Jadi satu, salah prosedur, salah sasaran, salah waktu memberikan, kemudian salah posting. Nah, itu. Jadi kalau nyumbang memang sebaiknya tidak harus, katanya nih kalau nyumbang itu tangan di yang satu memberikan, tangan yang lain tidak melihat. Jadi kalau seperti ini dari sisi manapun ya layak lah untuk kemudian dikritik, dibully habis lah. Tetapi sudut pandang saya agak berbeda. Jangan-jangan Pak Ganjar ini suka yang begini-begini, suka dibully, suka di ini. Kenapa? Ya biar elektabilitasnya naik. Orang kalau sering sekali disebut namanya, wah, apalagi ini viral di mana-mana nama Ganjar Pranowo. Tetapi istilahnya ginilah, di kebiasaan pilpres atau pilkada itu biasanya kalau orang kemudian dibully, kemudian dicaci maki, dihina, di ini, itu malah orang banyak kasihan. Nanti banyak yang nyoblos gitu, banyak yang milih, banyak yang dukung. ini fenomena juga di negeri 62 ini gitu. Jadi fenomena Pak Ganjar menurut saya fenomena biasa saja sebenarnya. Dan fenomena Pak Ganjar harusnya juga biasa saja seandainya itu diproses hukum. Gitu harusnya. Kenapa? Ya karena menyalahi prosedur. Setidak-tidaknya diperiksa secara etika sebagai pejabat gubernur apakah layak membuat keputusan seperti itu. Apakah ini juga sudah dibicarakan dengan rekan-rekan di kalangan legislatif. Ya mungkin hak gubernur mungkin, atau hak Basnas. Pokoknya
inilah yang saya kira menjadi bulat dan menjadi fenomena. Jadi kalau sudut pandang saya, jangan-jangan Pak Ganjar ini memang menginginkan seperti ini supaya menjadi berita. Dan kalau sudah menjadi berita, apalagi viral, namanya kan terus beredar. Dan kalau terus beredar, elektabilitasnya naik. Apakah itu? Wah, kalau itu ya janganlah, jangan begitulah. Saya kira itu fenomena Pak Ganjar di awal tahun ini. Apakah Pak Ganjar setiap bulan akan membuat fenomena baru? Kita tunggu saja. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.